Jajaran Kabinet Merah Putih digembleng selama 3 hari di Kompleks Akademi Militer. Berlokasi di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, para menteri, wakil menteri, kepala badan negara, serta sejumlah utusan maupun penasehat khusus Presiden mendapat beragam kegiatan dan materi pembekalan sejak Jumat 25 Oktober hingga Minggu 27 Oktober 2024. Momen-momen istimewa tercipta sejak para menteri diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Hercules pada Kamis 24 Oktober 2024. Bagi kebanyakan menteri, terbang menggunakan pesawat Hercules menjadi pengalaman pertama yang menegangkan. Di hari pertama pembekalan, Jumat 25 Oktober 2024, para anggota Kabinet Merah Putih harus bangun pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat untuk mengikuti kegiatan olahraga baris berbaris di lapangan Sapta Marga. Menariknya, anggota Kabinet Merah Putih terkejut karena Presiden Prabowo Subianto justru tiba lebih dulu di lapangan. Selama berada di Akmil, para anggota kabinet mengikuti sejumlah kegiatan. Tak hanya bangun pagi untuk berolahraga dan baris berbaris, mereka juga mengikuti acara pembekalan hingga beberapa rapat. Pelatihan Kabinet Prabowo di Magelang berlangsung tertutup. Presiden Prabowo membuka pelatihan dengan memberi arahan di ruang terbuka. Sejumlah topik diberikan tentang pencegahan korupsi, perencanaan, pembangunan, kebijakan anggaran, dan pelaksanaan birokrasi. Sorenya, para anggota kabinet mengikuti parade senja dan penurunan bendera Sang Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Presiden Prabowo memimpin langsung upacara. Pembekalan hari kedua dengan mengenakan atasan kemeja dan bawahan berwarna krem. Para menteri menerima materi pembekalan diantaranya mengenai hilirisasi, food estate, makanan bergizi, dan strategic review. Minggu pagi, pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer berakhir. Para anggota kabinet mulai meninggalkan lokasi. Momen keluarnya Presiden Prabowo Subianto dan anggota kabinet disambut riuh warga yang berdatangan ke Kompleks Akademi Militer. Dari serangkaian kegiatan pembekalan jajaran Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, mungkinkah target program kerja pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai? Tim TV One mengabarkan. Ya, setelah pembekalan selama kurang lebih 3 hari kemarin di Magelang, Jawa Tengah, di mana ini juga menjadi perhatian masyarakat, ternyata cukup banyak ya aktivitas yang dilakukan, kemudian juga pembekalan yang diberikan anti korupsi, kemudian hilirisasi, food estate, makanan bergizi dan lain sebagainya. Apakah dengan pembekalan ini mentalnya sudah diterpa dan siap gaspol? Nah, kalau kata Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, tancap gas kan begitu ya ibaratnya kan? Nah, jadi kita akan coba membahas hal ini bersama dengan narasumber. Ini masih persiapan atau sudah bisa kita sapa nih? Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Nanti akan bergabung ya dengan Ahmad Riza Patria. Tapi di studio juga sudah ada. Sudah hadir juga tuh. Sudah hadir ya? Pak Wamen, Pak Wamen. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Wamen. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Mbak Rati, Mas Fadli, pemirsa TV One. Benar-benar siap, benar-benar jor-joran 3 hari ya. Kalau TV One sih siap memfasilitasi tancap gas, gitu loh ibaratnya. Ada juga Profesor Siti Zuhro, Pak Wamen, yang juga hadir di studio. Sedianya tadi mau ketemu langsung nih sama Pak Wamen ini. Silakan, Prof, disapa Pak Wamen kita nih. Halo ini. Iya. Bang Wamen. Mbak Wi nih, Prof Siti Zuhro. Mbak Wi katanya, Mbak Wi. Mentor saya nih. Kita siap mengawal ini. Siap mengawal. Kita langsung ke Bang Wamen ya mungkin ya. Melihat kemarin acara 3 hari ini, Bang Wamen berarti sudah siap gaspol atau gimana nih? Dan cerita sedikit dong gimana sih rasanya kemarin menjadi peserta di acara pembekalan? Jadi yang pertama memang kami seluruh jajaran Kabinet Merah Putih bersama Pak
Prabowo dan Pak Gibran, Presiden dan Wakil Presiden, mengikuti kegiatan pembekalan di Akademi Militer Magelang. Pertama, ini satu kesempatan yang luar biasa bagi kami, karena sebagian besar baru pertama kali datang masuk ke Akmil. Sebagian besar juga mungkin baru pertama kali pakai baju loreng. Sebagian besar mungkin baru pertama kali mengikuti kegiatan baris berbaris. Sebagian besar mengikuti rangkaian kegiatan sejak subuh, sejak jam 4 pagi sudah harus bangun sampai malam selama 3 hari di sana. Sebagian besar mengikuti kegiatan yang upacara pagi, senam, kemudian juga parade senja dan sebagainya. Ini satu rangkaian kegiatan yang menyenangkan, membanggakan, sekalipun baru sebagian besar mengalami yang pertama kali. Jadi tujuan daripada kegiatan di akademi ini, yang pertama, kenapa ditempatkan di Akmil? Pak Prabowo menyampaikan bahwa di Akmil itu di Magelang, itu di Lembah Bukit Tidar itu satu lembah yang menurut para orang tua kita, itu Lembah Tidar itu paku bumi Jawa, paku bumi Indonesia. Jadi pusat tengahnya Indonesia. Ini tempat juga yang bersejarah, karena disinilah dulu para pejuang-pejuang bangsa seperti Pangeran Diponegoro dan lain-lain berjuang merebut, mempertahankan Republik Indonesia ketika zaman penjajahan. Dan di tempat itu juga Bung Karno menjadikan tempat berdirinya Akademi Militer. Dan di tempat itu juga, di Akmil itu banyak sekali pejuang-pejuang digembleng, dilatih. Dan kami diajak di Akmil agar mengikuti rangkaian kegiatan di tempat yang sangat baik, yang bersejarah, juga menyenangkan, tidur juga di tenda dan sebagainya. Tujuannya diantaranya adalah agar kompak, agar semakin solid, membangun kebersamaan, solidaritas, persaudaraan, kekompakan, disiplin, dan lain-lain. Jadi sangat senang, gembira, kegiatannya menyenangkan. Ya, gimana? Ya, dan Pak Wamen, di situ juga begini nih, Pak Wamen, kami mendapatkan berbagai bekal materi, tadi sudah disampaikan, mulai dari food estate, hilirisasi, mengenai energi, mengenai keuangan, mengenai pangan, dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah di situ kami mendapatkan satu semangat, ya, satu spirit de corps yang luar biasa yang kami terima. Beberapa kali Pak Prabowo langsung memberikan arahan kepada kami bagaimana agar kita harus kompak, harus bersatu, harus betul-betul bekerja tancap gas, tidak boleh ada korupsi, makanya ada pelajaran anti korupsi dan sebagainya. Jadi saya kira ini satu rangkaian kegiatan yang memang menyenangkan. Beberapa bekal kami diberikan sangat baik sekali, bahkan peserta semua senang, menikmati, bahagia, dan ingin lagi. Gitu. Nanti secara berkala Pak Presiden menyampaikan nanti secara berkala kita akan kembali ke sana untuk melakukan review daripada progres masing-masing jajaran kementerian atau badan atau utusan Presiden melaksanakan tugas. Jadi sekali lagi ini kegiatan yang sangat baik, saya pengetahuan, juga spirit, semangat, disiplin, dan kerjasama yang baik. Jadi Pak Prabowo menyampaikan penting kerjasama, penting gerak langkah iramanya sama, harus kompak, harus solid,
karena betapa besar ya tantangan ke depan geopolitik, geostrategi Indonesia dan dunia tentu ini harus dihadapi. Tidak boleh ada masalah-masalah internal seperti tidak solid, seperti tidak kompak, seperti belum memahami, belum mengerti. Jadi semuanya harus siap ya. Sikap, mental, pemahaman, jadi semua harus kerja. Tancap gas mulai hari ini tentunya, pagi ini dan ke depan. Nah ini dia. Awal pekan dan awal pertama bekerja sebagai aparatur pemerintahan. Wah, kan begitu. Saya ingin mendengar Prof Wiwi nih, mungkin mengomentar juga. Prof, saya pakai mungkin opini-opini publik ya. Nah, jadi begini. Ini kira-kira Menteri, Wamen, utusan Presiden dan lain-lain ini bisa nggak mengimplementasikan setelah sekian hari berada di Magelang ini ke dalam kehidupan nyata mereka? Apalagi tadi Pak Prabowo mengatakan begini, kalau rakyat lapar, pejabat juga harus merasakan lapar. Kalau misalnya rakyatnya masih berada di wilayah tertinggal, masih ada yang tidak tersentuh bantuan dari pemerintah, pejabat itu juga harus tahu permasalahan-permasalahan tersebut. Bisa nggak mengimplementasikannya begitu? Iya, apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan idealnya harus seperti itu. Harapan besarnya seperti itu. Jadi harapan besar disolidkan dari berbagai bidang tadi itu ya, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum gitu ya. Dan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Apakah mereka yang sudah di-training dalam hitungan hari, ya, belum sampai seminggu loh ini, hitungan hari gitu ya. Mungkin efektifnya 1,5 hari dari 3 hari itu kan gitu ya. Apakah lalu berubah mindset, culture setnya, kok rasanya susah ya? Susah, gitu ya. harapan sih pengen. Iya, tradisinya lama soalnya, itu baru akan dimulai tradisi baru seperti ini. Nah, masalahnya Pak Prabowo sudah memulai dengan variabel indikator yang sangat bagus seperti ini. Apakah kalau ada reshuffle nanti mereka juga akan mengalami dihambalangkan, dimagelangkan seperti itu. Nah, kalau ada reshuffle nanti, kalau tidak kan timpang berarti. Nah, ini panjangnya ya, mikir panjang. Lah, yang paling mendesak, apakah mereka ini yang sudah ikut ya berhari di Magelang itu lalu langsung gitu ya melakukan switching gitu ya, perubahan mindset yang luar biasa. Kayaknya mungkin hangat-hangat iya, masih hangat kalau kita training kan gitu. Tapi jangan lupa training itu bertahap. Ada training yang basic, ada training yang intermediate, ada training yang paling tinggi advance gitu ya. Lah, ini di level mana yang Hambalang sama yang di Magelang itu? Apakah sudah intermediate ataukah mendadak langsung lompat ke advance? Atau masih di basicnya? Jadi itu yang harus dipastikan karena harus menggunakan variabel indikatornya apa untuk mengatakan mereka ini sudah firm melakukan apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Tapi kalau melihat kan yang dibawa dikasih pembekalan kan menteri dan juga wakil menteri. Tapi kan untuk dapat masuk ke dalam tubuh organisasi kan sudah ada budayanya. Di Kementerian A misalnya. Tidak mudah juga untuk merubah itu kan, seperti itu kan Prof. Nah itu bagaimana sebenarnya mungkin ada pejabat yang udah nyaman itu ya dia. Kan, gitu. Dengan budaya yang sebelumnya, itu dengan cara yang sebelumnya. Dialami oleh dari periode ke periode kepemimpinan itu. Ini jabatan politis. Jabatan politis itu in and out, tidak selama-lamanya. Sementara birokrasi dengan ASN-nya, birokratnya itu berlama-lama, dia karir. Maka ketika ditopel, masuk gitu ya, jabatan politis, baik itu sebagai menteri maupun wamen, bahkan wamennya bisa 3, itu bagaimana adjustment-nya ke dalam. Belum lagi nanti ada staf khusus yang juga dari orangnya Pak Menteri gitu atau Pak Wamen. Itu bagaimana staf ahli, tenaga ahli. Biasanya kalau staf khusus itu biasanya diambil dari luar, bisa staf ahli dari dalam karir gitu ya, birokrat karir, tenaga ahli bisa dari luar. Berarti bisa jadi politisi, dari profesional dan sebagainya. Lah, adjust ke dalam birokrasi ini yang sangat diperlukan. Lah, masalahnya kita sudah terobsesi untuk melakukan adaptasi. Bagaimana birokrasi Indonesia masuk ke birokrasi kelas dunia dengan grand design yang dimulai oleh Pak SBY yang lalu 2010 sampai 2025 sebetulnya gitu ya. Lah, cuman setiap pilkada dan setiap pilpres gitu ada intrusi terhadap birokrasi ini. Lah, maka maju mundur ini, majunya baru maju 2 langkah, ditarik lagi 1-2 langkah lagi kan gitu.
Nah ini yang mungkin di bawah kepemimpinan Pak Prabowo kita harapkan ada semacam keterukuran, kepastian. Karena apa? Hukumnya juga dibangun oleh Pak Prabowo. Sudah diwanti-wanti jangan garong uang negara. APBN jangan digarong, jangan digunakan untuk kepentingannya sendiri. Cuman yang tadi saya menarik itu adalah kalau pimpinan rakyat kepanasan, bawahan kepanasan, katakan kehujanan, harus ikut kepanasan dan kehujanan. Rasanya mental itu pejabat kita bisa. butuh adaptasi kayaknya, butuh adaptasi. Tidak semuanya. Mungkin ada beberapa yang sangat untuk level Menteri Wamennya oke, karena udah digembleng kan begitu. Tapi untuk eselon 1, eselon 2-nya yang udah nyaman di kementeriannya begitu loh. Biasanya kalau birokrat itu menyesuaikan. Jadi masuknya Pak Menteri, masuknya Bu Menteri, Wamen dan sebagainya, mereka yang ada di birokrasi itu adjust. Jadi mengikuti apa petunjuk dari saya khawatirnya anak buah nih pada ngomong kayak gini, pas ini gaya-gayaan aja nih gitu loh. Anget-anget aja gitu. Iya gitu. Oleh karena itu butuh satu katakan komitmen konsistensi. Komitmen konsistensi. Oke. Bagaimana Pak Wamen menjelaskan, menjabarkan komitmen ini ya kepada internal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Usai jeda Pak Wamen, kita berikan kesempatan ke Anda. Kami akan kembali.